harus 7 tahun? Bisa saja umur yang anak umur tamyiz belum sampai 7 tahun, tapi anak tersebut tampak dia memang akalnya sudah faham, diajak jangan makan dan minum dan dia merasa faham. Kalau sudah begitu boleh. Dan puasanya anak-anak semacam itu sah, tapi tidak wajib bagi dia berpuasa. Tapi orang tua nggak boleh memaksakan anak kecil suruh puasa sampai 30 hari dan seterusnya, hanya gara-gara dianjain membeli sepeda nanti. Kalau akhirnya dia tersiksa, memaksakan dia untuk puasa agar dapat sepeda, akhirnya anaknya sakit, kurang gizi. Nah seperti itu. Jadi puasanya sah ibu, puasanya tetap sah. Tapi apakah yang terbaik puasa? Nggak perlu memaksakan ibu hamil. Anakmu harus disayang dong dengan ASI yang sehat. Sebab kalau orang tuanya nggak ada makannya, ASInya juga pahit barangkali, anaknya nyusu nggak senang dia. Kadang nggak ada asup, nggak ada yang masuk ke ibunya, sehingga nyusuinya pun jadi berantakan. Nah, kalau nyusu saja begitu, hamil juga sama sebetulnya. Maka sudah kemurahan dari syariah, ambil saja, nggak usah pusing. Demi kebaikan seorang, kebaikan janin. Kalau nanti janinnya nggak sehat, beribadah kan tidak dengan hawa nafsu. Maksudnya harus puasa dari Ramadan. Tahu dari kemarin Ramadan juga tahu, semua orang tahu kok. Kenapa kamu pakai gaya-gaya seperti itu? Islam itu indah, nggak usah pakai memaksakan, pakai hawa nafsu, nggak perlu. Itu saja, Allah alam bissawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, saya dan sepupu saling merasa cocok dan berniat menikah secara baik-baik. Namun di lingkungan keluarga kami, hal tersebut dianggap tabu dan tidak pantas. Yang ingin saya tanyakan Buya, apakah pernikahan sepupu benar-benar dibolehkan dalam Islam? Dan bagaimana sebaiknya kami menyikapi penolakan atau anggapan tabu dari keluarga agar tetap menjaga adab, silaturahmi dan keberkahan pernikahan? Mohon penjelasannya Buya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepupu adalah anak paman, anak bibi adalah bukan mahram. Artinya boleh saling menikah. Sepupu boleh saling menikah. Sehingga harus ada rambu-rambu. Makanya sepupu dengan sepupu ini harus hati-hati, nggak boleh berduaan dan sebagainya. Harus difahamkan tentang syariat. Anda dengan anak paman Anda bukan mahram. Hati-hati, nggak boleh berduaan di kamar dan sebagainya, haram. Karena bukan mahram. Bukan mahram. Baginda Nabi putra Abdullah, ya kan? Nanti ada sepupu, cucu sepupu, misalnya Sayyidat Fatimah binti Nabi Muhammad binti, itu bukan anak-anak sepupu. Kalau sepupu ada banyak. Kalau di contoh di negeri Arab itu ada sepupu itu bahkan kadang sangat memperhatikan nikah sepupu. Karena apa? Anak paman. Kalau ngerawat anaknya bibi aja deh, jangan ngerawat anaknya orang, barangkali begitu. Double buktinya, di sini orang, di sana bibi. Jadi betul, cuman karena mungkin sebagian masyarakat belum biasa kayak anak. Sebab kalau keponakan tuh begitu dekatnya masyarakat kita, Jawa, Sunda, Madura dan lainnya, itu biasanya kayak anak sendiri. Sehingga seolah-olah menikah dengan saudaranya. Dan di negeri ini itu kalau sudah namanya saudara itu sepupu pun dianggap saudara. Ini kayak saudara saya. Ya, padahal ya, saudara adalah kakak adik. Kalau kerabat saya ya mungkinlah masuk. Baik, sepupu boleh, bukan mahram dan boleh saling menikah. Akan tapi harus waspada. Dalam berduaan kadang hancur, hamu dikatakan racun, kematian. Jadi sepupu adalah kematian, sebab kehancuran. Kenapa? Dianggap orang lain tidak ada curiga kalau ada anak paman masuk rumah. Coba kalau ada anaknya paman, misalnya Anda punya keponakan, kalau keponakan Anda masuk rumah Anda, siapa yang curiga? Bukan Anda bibinya, kan begitu? Ternyata di balik ini setan bisa berbisik, naudzubillah, terjadi yang tidak diinginkan. Makanya biarpun itu adalah anak saudara Anda, ketemu dengan anak Anda harus ada rambu-rambunya. Dan kita masih menemukan di negeri ini, Masya Allah, keluarga yang baik, sepupu nggak saling bertemu, laki perempuannya dijaga sekali, nggak ada, saling menghargai, tahu nama tapi penjaga. Di keluarga-keluarga terhormat semacam itu. Baik, kemudian kalau saling menikah sah dan boleh, saling menikah sah dan boleh. Cuma tadi dari pertanyaan pertama ada ketertarikan. Hati-hati masalah ketertarikan itu, apa maksud Anda? Kalau hanya terpesona melihat sepupu Anda baik, sah-sah saja. Sepupu Anda baik, dia solehah, Anda boleh nikahi.
Tapi kalau naudzubillah mencoba-coba yang haram pacaran adalah Anda merusak saudara Anda dan Anda merusak diri Anda sendiri sehingga akhirnya menikah dengan orang yang sebetulnya mungkin tidak cocok untuk Anda. Baik, jawabannya adalah boleh menikah dengan sepupu beneran ya. Maksudnya sepupu adalah anak paman Anda, asalkan tidak terkena mahram yang lainnya. Jadi memang sepupu bukan mahram orang lain. Anak paman Anda adalah orang lain, bukan mahram Anda, sehingga Anda boleh menikah dengan anak paman Anda. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Izin bertanya, benarkah semua tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi sudah muncul sebagaimana yang beredar di media sosial? Karena saya melihat ada yang mengatakan bahwa seluruh tanda-tandanya sudah terjadi. Bagaimana penjelasan yang benar menurut ajaran Islam agar kami tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya? Terima kasih atas penjelasannya, Buya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami hadirkan dalam catatan ghaibiyat atau sam'iyat. Ada dalam buku sam'iyat. Kami hadirkan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat di antaranya adalah munculnya Dajjal. Jadi munculnya Dajjal menurut pendapat, jadi khususnya kita ahli sunnati wal jamaati mengakui adanya muncul Dajjal, termasuk Dajjal jelas nasnya pasti. Ada lagi tanda-tanda kiamat kita masukkan di situ biarpun khilaf, adalah munculnya datangnya Imam Mahdi. Kita ahli sunnah, biarpun Imam Mahdi sering diklaim sekelompok orang, ada sekelompok orang kaum Syiah mengatakan Imam Mahdi. Kita punya keyakinan juga dalam riwayat bahwasanya nanti ada Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang. Dan dulu adalah min dzurriyyati Sayyidil Mursalin, dzurriyyah Nabi Muhammad dari Sayyidina Hasan, Imam Mahdi. Namanya adalah sama dengan nama Nabi Muhammad bin Abdullah nanti, Imam Mahdi. Dan itu akan ada. Yang benar adalah bagi pendapat ini, Imam Mahdi itu tanda kiamat. Nggak usah dicari-cari tanda Imam Mahdi. Ini bicara tentang tanda Imam Mahdi. Sudah, Anda tidak usah cari Imam Mahdi. Anda benar dengan akidah yang benar, nanti kalau Imam Mahdi turun, Anda jadi pasukannya. Nggak usah dicari Imam Mahdi sembunyi di mana, nggak usah. Ini termasuk ini media-media begitu, Anda jangan dengar begitu. Sudah, Imam Mahdi kalau muncul, asalkan Anda orang benar, Anda akan jadi pasukannya Mahdi. Sudah, nggak usah dicari. Berapa kali Imam Mahdi dikatakan nongol, ngaku-ngaku Mahdi zaman dulu, Mahdi. Ada Mahdi tetangga kita itu ada. Ya tolong jangan mudah terpesona dengan itu. Imam Mahdi itu menurut keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati adalah tanda kiamat akan tiba. Tidak usah dicari tandanya Imam Mahdi. Tanda kok dicari tandanya, ini aneh banget. Tanda ini memang ada orang berlebihan, kayaknya diam-diam sudah menyiapkan Mahdi-Mahdian itu. Mahdi-Mahdian. Ada Mahdian sudah disiapkan sehingga dia mau ekspos tanda Imam Mahdi, nanti diarahkan ke situ. Akhirnya tahu. Dulu ada kata Imam Mahdi di India, Imam Mahdi di sini, mana? Ya, ada Imam Mahdi nanti kalau sudah datang Imam Mahdi dan akidahnya sama dengan akidah Anda. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Anda persis akidahnya kalau suruh ngajar sama. Kalau ngajar fikih kayak fikih kita gini. Kalau ngajar akidah kayak kita Imam Mahdi. Anda akan jadi pasukannya, itu saja sudah. Yang penting Anda berbuat baik dengan keluarga, tetangga, ini sudah. Kalau Imam Mahdi datang, Allah akan beri informasi ke hati umat beriman akan percaya itu Mahdi. Nggak usah pakai pasang spanduk Imam Mahdi nanti itu agar diikuti, nggak pakai, nggak perlu media-media ini. Jadi Imam Mahdi itu termasuk bagian daripada tanda-tanda kiamat. Itu pun diperbedakan sehingga yang mengingkari Imam Mahdi tidak kita kata kafir, karena hadis tentang Imam Mahdi kan hadis khabar ahad, sebagian mengatakan sampai derajat tawatur ma'nawi, mutawatir ma'nawi. Berita tentang Mahdi tidak disebut dalam Al-Quran, hanya hadis-hadis Nabi, dan hadis ini pun ternyata tidak sepakati. Tapi biarpun hadis tidak sepakati, tidak sampai derajat mutawatir. Kalau yang mengatakan tidak sampai derajat mutawatir, tapi kita meyakini kan boleh Imam Mahdi ada. Kita meyakini ada Imam Mahdi, tapi ingat, yang tidak meyakini ada Imam Mahdi tidak dianggap kafir. Kita sebutkan di kitab ini semuanya. Ada buku ini. Cuman kita harus kembali kepada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Imam Mahdi ada, dan kita meyakini Imam Mahdi. Dan nanti akan menghadirkan keadilan yang dahsyat di bumi ini. Indah semuanya. Imam Mahdi memimpin kaum ini dengan sebaik-baik cara memimpin. Sehingga berita tentang ini menjadi sebab kerinduan orang, sehingga
kalau sudah bencana terus bertubi-tubi, dia ingin menanti Ratu Adil. Dulu ingat ya, Ratu Adil, Ratu Adil, Ratu Adil, Ratu Adil. Pengen menanti Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Memang Imam Mahdi. Nanti. Sudah jelas ya? Anda jangan terpesona dengan berita-berita itu. Kadang kita ini sering lebih senang dengan berita-berita itu. Ada alamatus sa'ah yang lain nanti, tanda-tanda kiamat yang lain, yang matahari terbit dari timur, dari barat, kemudian macam-macam yang kita sebutkan di sini. Tolong baca kitab ini, nanti akan Anda paham ini. Jadi Mahdi, Imam Mahdi adalah tanda akan datangnya kiamat. Sudah dekat kiamat. Maka nggak perlu dicari-cari tentang Imam Mahdi. Maka berita apapun tentang Imam Mahdi biarkan. Nggak usah Anda terlalu pusing. Yang perlu Anda adalah Anda semakin berpegang dengan agama Anda. Nanti pada waktunya kalau Imam Mahdi datang, Anda akan paham itu Imam Mahdi yang sungguhnya. Nggak pakai promo. Nggak pakai. Sudah nggak usah. Nggak usah ngomong-ngomong Mahdi-Mahdian ini sudah. Sekarang kita menjadi pasukan Mahdi biarpun Imam Mahdi belum datang, dengan akidah yang benar selesai. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukur jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya. Saya ingin menanyakan tentang badan amal atau panitia yang membagikan sedekah seperti makanan, uang, atau sembako kepada masyarakat. Kemudian para penerimanya difoto atau direkam untuk didokumentasi laporan kegiatan serta ditampilkan di media sosial. Bagaimana hukumnya dalam syariat? Apakah hal tersebut diperbolehkan dengan alasan transparansi dan laporan kepada donatur? Ataukah termasuk membuka aib, melukai perasaan, bahkan berpotensi menghina atau merendahkan martabat manusia yang menerima? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Buya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang-orang tersembunyi, orang-orang baik, orang-orang mulia. Biarpun dalam keadaan kekurangan, dia tidak mau menampakkan dirinya sebagai orang kekurangan. Bukan merengek, dia punya kemuliaan dalam diri, sehingga dalam Al-Quran disebutkan orang ini lebih berhak untuk kita beri bantuan. Punya iffah, kemuliaan dalam dirinya, pantang merengek-rengek. Orang punya kemuliaan, sehingga kalau diberi pun, diberi tidak mudah dia menerima, karena khawatir pemberian ini merendahkan dia. Betul, pertanyaan yang bagus sekali adalah bisa jadi kalau ada main foto-foto itu merendahkan orang yang diberi. Kalau orang melarat, bukan kita melarat-melaratkan kok. Bahkan ada sebagian nggak perlu dia ditampilkan kalau melarat. Ngapain pakai foto-foto? Mohon maaf ini. Anda kalau bantu saja. Bisa saja dia sakit hati loh, dia mohon maaf, dia sedih. Kenapa kok saya difoto? Dipamerkan kalau saya melarat. Belum lagi nanti ternyata wah fotonya paling banyak disebar dia paling dapat sedikit mungkin. Belum panitianya bener dah, ini kan perlu hal lain lagi. Jadi sebaiknya nggak seperti itu. Nggak perlu kita pakai foto-fotoan dan sebagainya, itu merendahkan. Merendahkan. Bisa saja dia sangat sedih orang itu. Hanya dia harus mau memoto, difoto. Kenapa? Mau tidak mau karena sudah dikasih. Kalau nggak mau difoto bagaimana? Tolong khususnya produk-produk ini, usaha-usaha Al-Bahjah ini jangan sampai main foto-fotoan begitu. Kalau memberikan bantuan di sebuah tempat, oke lah, memang ada bencana dan sebagainya. Orang fakir di salaman, foto jret, foto print. Aduh, sedih. Bahkan yang benar orang yatim jangan diyatim-yatimkan, orang fakir jangan fakir. Sampai kalau kita membagi zakat, sampai dalam bagian zakat itu kan ada namanya orang yang dapat tugas penyampai zakat. Penyampai zakat yang punya tugas mengambil zakat dan mengembalikan zakat pada orang fakir. Dianjurkan untuk datangkan ke rumahnya. Bukan orang terima zakat dijejer biar ketahuan, oh dia yang berhak terima zakat. Sebenarnya kan dia mau memfakirkan mereka biar dilihat orang tua orang fakir banyak. Apakah tidak sadar, wahai orang kaya yang Anda bagi zakat, cari data mereka dan terbunyi kirim ke rumah mereka, itu dahsyat. Adapun yang mengirim Anda kasih duit lagi biar lebih gede pahala Anda. Tanpa harus jejer terik matahari, bahkan ada pisang 16. Mohon maaf, sedih kita dengan hal semacam itu, tapi mungkin kami tidak mengatakan orang yang bagi zakat itu salah, tidak. Dia belum mengerti cara terbaik. Dia ngertinya begitu. Saya pernah suatu ketika mungkin berapa puluh tahun yang lalu sampai berdasarkan ada yang meninggal dunia. Kami tidak salahkan yang membagi zakat. Mungkin tidak ngerti cara bagian zakat kayak apa.
Sehingga orang menerima zakat. Kalau sudah ramai begitu nggak akan terpantau ini berhak atau tidak berhak. Yang biasanya kalau urusan zakat yang banyak duit pun pura-pura melarat agar dapat zakat. Yang tepat adalah di data mana yang fakir sampai ke rumahnya. Ada sebagian tuh malu tidak mau menerima zakat. Kenapa? Kalau saya menerima zakat betul saya difakirkan dong. Tidak, nggak mau. Kalau ketahuan orang nggak mau, dan itu sah untuk menjaga kehormatan dia, itu sah. Jadi tolong nggak usah pakai foto-foto, itu adalah bukan hal yang baik, itu menyakitkan hati. Sehingga mohon maaf anak yatim di tempat pondok ini banyak anak yatim, tapi tolong jangan diyatim-yatimkan. Anak yatim disembunyikan di balik orang-orang, jadi nggak tampak. Dikit-dikit anak yatim, ini yatim, bapaknya dulu mati tabrakan, ini disebut ulang-ulang, sudah luka-lukanya tumbuh lagi luka. Ini anak yatim, yatim tuh banyak yatim, satu yatim. Hei, Anda merendahkan anak yatim. Sudah Anda kirim ke pondoknya saja sana. Kalau Anda ingin bantu yatim, nggak usah harus Anda undang ke rumah Anda. Kasihan dia harus meninggalkan sekolahnya, meninggalkan pelajarannya, capeknya. Dapat 50.000 setahun sekali untuk makan garam dia, untuk dimut. Maaf, kami ingin menyempurnakan. Anda oke, Anda berjihad, berjuang mengumpulkan dana membagi, tapi kami ingin bahwasanya lebih sempurna cara penyampaian Anda. Data mana orang fakir yang sesungguhnya di kampung itu, data A, B, C, D dan sebagainya, masukkan ke rumahnya. Tanpa harus sejajar, apalagi di foto, masya Allah. Tidak, cuman kami tidak menyalahkan orang yang terlanjur memoto karena mungkin budayanya semacam ini. Tinggal kita ingin merubah dong. Kalau ingin menjadi lebih baik, jangan lakukan itu lagi. Apa yang Anda kerjakan sudah bagus. Masalah Anda menjadi penggalang dana, Anda serukan fakir miskin, dan Anda jujur, Anda tidak mengambil speser pun untuk itu, bukan yang berbisnis balik itu. Na'udzubillah. Kalau anak yatim, Anda memang sebagai pelaksana pengumpul dana, dan Anda jujur. Sebab yang tidak jujur serem banget anak yatim. Anak yatimnya tetap makan kerupuk, pengurus panti asuhannya adalah makan sate setiap hari, makan harta anak yatim. Haram tuh orang ngurusi anak yatim, nggak boleh loh makan harta anak yatim, ya, hati-hati. Kalau ngurus anak yatim harus kaya. Ngurusi orang fakir kaya dulu. Jangan makan hartanya anak fakir, orang fakir. Anda boleh ikut-ikut makan di sana. Kalau Anda fakir ngurusi harta anak yatim, kalau Anda fakir ngurusi anak yatim panti asuhan misalnya, saya pengurus panti asuhan, saya harus kaya sehingga saya tidak makan hartanya anak yatim. Tolong dengar ini. Kalau ternyata Anda fakir ngurusi anak yatim, Anda boleh makan dengan saya, falyakul bil ma'ruf, makannya bil ma'ruf, wajarnya saja. Mereka pakai kerupuk, Anda pakai kerupuk. Jangan dia pakai kerupuk, Anda pakai paha ayam. Ini hati-hati pengurus panti asuhan. Apalagi kalau sudah atas nama anak yatim, orang fakir, duafa, wah, orang banyak terenyuh, tak taunya tidak tahu penyalurannya seperti apa. Alhamdulillah ada yang bertanya ini, khususnya ada tim dari Al-Bahjah sendiri, tolong jangan biasa dengan merendahkan orang dengan main foto-foto begitu, karena dia sedih di foto. Di foto, fotonya menunjukkan bahwa dia menerima bantuan, dia fakir nyungsep. Allah, innalillah. Hati-hati ya, terima kasih dengan pertanyaannya. Tidak perlu pakai seperti itu. Jangan diekspos kefakiran dia. Dia merasa malu dia nanti. Bisa jadi betul pertanyaannya merendahkan, menyakiti hati. Menyakiti hati. Dan hati-hati Anda kalau punya program-program semacam ini, kejujuran Anda harus Anda tingkatkan. Jangan sampai penggalang dana, tak taunya ini hanya untuk membuat satu proyek baru, membagi-bagi rezeki. Karyawannya banyak, sehingga bantuan tadi hanya untuk menggaji karyawan, habis ya, orang fakirnya hanya bisa dapat 100 juta ya, 80 juta untuk karyawan, 20 untuk fakir miskin. Masya Allah, innalillah. Hati-hati wahai penggalang-penggalang dana, ingat Allah, ingat Allah kejujuran Anda. Yang ngurusi yatim piatu, ingat Allah bisa meyatimkan rumah Anda hari ini juga. Yang ngurusi harta anak orang fakir, hati-hati, Allah bisa memfakirkan Anda di esok hari, sefakir-fakirnya. Ayo jujur semuanya, dan hormati orang fakir. Hormati orang fakir, dia istimewa. Kalau saya memberikan pada orang fakir uang, yang hebat adalah dia. Saya memberi uang mungkin 100.000, yang lebih mulia saya pada dia. Kenapa? Saya memberi 100.000, gara-gara dia saya mendapatkan pahala. Maka dia memberikan pahala, saya hanya uang 100.000, gedean dia. Maka hormati orang fakir kalau Anda ingin memberi pada orang fakir. Jangan hinakan dia. Anda perlu muliakan dia. Muliakan orang fakir. Dan Allah dengan orang fakir. Allah bersama orang-orang lemah.
Jangan direndahkan, jangan direndahkan. Bermacam-macam model rendahan. Mohon maaf, foto-foto dan sebagainya kami tidak tertarik, dan kami himbau yang sudah jago hebat dalam menggalang dana, kami himbau untuk bisa menyempurnakan dalam penyalurannya, insyaallah. Yang menghormati mereka, menghargai mereka, bukan merendahkan mereka. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.